Mengapa dibenci itu menyenangkan? Sebuah perspektif yang mengejutkan. Dalam jalinan kehidupan sosial kita, ada sebuah narasi yang tak henti-hentinya bergema dicintai. Adalah tujuan yang mulia, sementara dibenci adalah jurang yang harus dihindari dengan segala upaya. Sejak dini, kita dibentuk untuk mencari penerimaan, persetujuan, dan kasih sayang dari mereka di sekitar kita. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk merenungkan bagaimana jika ada dimensi lain dari pengalaman ini? Bagaimana jika perasaan menjadi pihak yang kurang populer atau bahkan objek kebencian dalam konteks tertentu tidak hanya dapat diterima tetapi justru memberikan kegembiraan, kebebasan, dan sebuah kekuatan yang tak terduga? Gagasan ini mungkin terdengar kontradiktif, bahkan mungkin sedikit menantang. Namun dengan menggali lebih dalam berbagai aspek psikologis, sosial, dan personal, kita dapat menemukan bahwa perasaan dibenci bisa menjadi katalisator yang kuat untuk pertumbuhan, kemandirian, dan pemahaman diri yang lebih mendalam. Ini bukan tentang secara aktif mencari permusuhan atau menjadi individu yang bermasalah, melainkan tentang memahami dan merangkul konsekuensi dari pilihan-pilihan otentik yang mungkin tidak selalu sejalan dengan harapan orang lain. Terbebas dari bayang-bayang ekspektasi. Salah satu alasan paling mendasar mengapa dibenci bisa menghadirkan sebuah sensasi menyenangkan adalah pembebasan yang luar biasa dari kungkungan ekspektasi orang lain. Seringkali saat kita hidup dengan tujuan tunggal untuk menyenangkan setiap individu, kita tanpa sadar mengorbankan esensi diri kita. Kita menyaring pikiran, tindakan, bahkan impian kita agar sesuai dengan cetakan sosial yang disetujui, seolah-olah ketakutan akan penolakan atau ketidaksetujuan menjadi sebuah penjara mental yang membatasi potensi kita untuk menjadi diri kita yang seutuhnya. Namun, begitu kita menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai kita, dan bahkan mungkin beberapa akan menyimpan kebencian, dinding penjara itu perlahan runtuh. Kita mulai menyadari bahwa upaya tanpa henti untuk mendapatkan persetujuan hanyalah sebuah kesia-siaan yang melelahkan. Pada titik inilah, sebuah kebebasan baru muncul, memungkinkan kita untuk mengekspresikan opini yang mungkin tidak populer tanpa rasa takut akan reaksi negatif. Ini adalah ketwitan yang sangat dibutuhkan di dunia yang sering menuntut kepatuhan berpikir. Kita menjadi lebih berani dalam mengejar passion yang mungkin dianggap tidak konvensional, memahami bahwa banyak inovasi dan penemuan besar lahir dari individu yang tak gentar menentang arus, tidak peduli jika ide-ide mereka dicap gila. Lebih dari itu, kita menemukan kekuatan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi kita, mengukur nilai diri bukan lagi dari standar eksternal, melainkan dari kompas internal integritas. Dalam esensinya, dibenci bisa menjadi sinyal kuat bahwa kita sedang menciptakan sesuatu yang berbeda, menantang status quo, atau bahkan menjadi begitu unik, hingga tidak semua orang mampu memahami atau menerimanya. Dan perasaan itu di dalam dirinya sendiri bisa menjadi pengalaman yang sangat membebaskan dan menyenangkan. Menemukan kekuatan dalam ketidaksetujuan mungkin terdengar paradoks, namun kebencian atau ketidaksetujuan dari orang lain justru dapat menjelma menjadi sumber kekuatan dan validasi internal yang mengejutkan. Ketika seseorang membenci Anda karena keyakinan atau prinsip yang Anda pegang teguh, itu seringkali berarti Anda berdiri kokoh pada apa yang Anda yakini. Ini memperkuat komitmen Anda terhadap nilai-nilai inti Anda, seolah-olah kebencian dari luar berfungsi sebagai cermin yang memantulkan kembali integritas dan keteguhan Anda. Secara tak langsung, orang-orang yang menyimpan kebencian terhadap Anda karena Anda menjadi diri sendiri, justru secara otomatis menyingkirkan diri mereka dari lingkaran Anda. Ini adalah sebuah proses pemurnian yang sehat, di mana lingkaran sosial Anda menjadi lebih kecil namun jauh, lebih tulus dan suportif. Anda akan menemukan diri Anda dikelilingi oleh individu-individu yang menghargai Anda apa adanya, bukan karena apa yang mereka inginkan Anda menjadi. Selain itu, menghadapi kebencian secara langsung adalah latihan yang tak ternilai dalam membangun resiliensi mental. Anda belajar untuk tidak terpengaruh oleh kritik yang tidak konstruktif, membedakan antara umpan balik yang valid dan serangan pribadi yang tidak berdasar. Setiap kali Anda berdiri teguh di hadapan kebencian, Anda akan merasa lebih kuat, lebih tebal kulit, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Seringkali, kebencian yang kita terima bukanlah tentang siapa kita, melainkan tentang orang yang membenci itu sendiri cerminan dari kecemburuan, ketidakamanan atau ketidakmampuan mereka untuk menerima perbedaan.
Memahami nuansa ini membebaskan kita dari beban emosional yang tidak perlu, sebuah identitas yang jelas dan tegas. Ketika seseorang menjadi objek kebencian, atau setidaknya ketidaksetujuan yang kuat dari beberapa pihak, itu seringkali menandakan bahwa individu tersebut telah mengukir identitas yang jelas dan terdefinisi. Anda bukan lagi bayangan yang berusaha cocok di mana-mana. Anda memiliki sudut, warna, dan fitur yang berbeda. Ironisnya, semakin jelas identitas Anda, bahkan jika itu memecah belah, semakin mudah bagi orang-orang yang benar-benar cocok dengan Anda untuk menemukan Anda. Anda menjadi magnet bagi mereka yang berbagi nilai, minat atau pandangan dunia yang serupa. Ini menarik pengikut yang setia dan teman sejati, karena Anda telah menyatakan dengan tegas siapa Anda. Dengan identitas yang kuat, tujuan Anda menjadi lebih gamblang. Kritik dan kebencian dari luar justru dapat berfungsi sebagai pengingat konstan tentang mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan, memperkuat fokus Anda dan mencegah Anda menyimpang dari jalur. Proses di mana orang lain bereaksi negatif terhadap Anda juga dapat memicu refleksi diri yang esensial. Mengapa reaksi mereka demikian? Apakah ada kebenaran dalam kritik mereka yang bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan? Atau apakah itu hanya cerminan dari perbedaan fundamental? Proses ini membantu Anda memahami diri sendiri dengan lebih mendalam, termasuk kekuatan dan kelemahan Anda. Di tengah dunia yang semakin homogen, memiliki identitas yang kuat dan unik, meskipun mengundang kebencian dari beberapa orang adalah sebuah tanda keberanian dan individualitas, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri adalah sesuatu yang layak untuk dirayakan. Katalisator untuk pertumbuhan dan inovasi, kebencian, atau setidaknya ketidaksetujuan yang kuat, seringkali menjadi katalisator yang ampuh untuk pertumbuhan pribadi dan bahkan inovasi sosial. Meskipun banyak kebencian tidak berdasar, terkadang di dalamnya terselip sedikit kebenaran. Orang-orang yang tidak menyukai Anda mungkin secara tidak langsung menyoroti kekurangan atau area yang perlu ditingkatkan, yang tidak akan Anda sadari sebaliknya. Meskipun disampaikan dengan cara yang tidak menyenangkan, informasi ini dapat digunakan untuk perbaikan diri, memaksa Anda untuk secara kritis memeriksa tindakan dan motivasi Anda. Sepanjang sejarah, banyak inovator, seniman, dan pemikir yang paling berpengaruh awalnya dibenci atau diejek karena ide-ide revolusioner mereka. Dari Galileo hingga seniman avant-garde, kebencian terhadap hal baru dan berbeda seringkali menjadi prediktor kuat dari dampak masa depan. Jika tidak ada yang membenci ide Anda, mungkin ide itu belum cukup berani atau orisinal. Bagi sebagian orang, kebencian dapat menjadi bahan bakar. Kritik dan penolakan dapat memicu tekad untuk membuktikan bahwa para pembenci itu salah, menjadi dorongan yang kuat untuk bekerja lebih keras, mencapai lebih banyak, dan melampaui ekspektasi. Pikirkan tentang startup disruptif yang awalnya diolok-olok oleh industri mapan, atau seniman yang karyanya dianggap provokatif dan tidak senonoh sebelum akhirnya diakui sebagai mahakarya. Kebencian yang mereka terima seringkali adalah tanda bahwa mereka berada di jalur yang benar, menuju sesuatu yang benar-benar baru dan penting. Kenyamanan menjadi underdog. Ada sebuah kenyamanan, bahkan kesenangan tertentu, dalam merangkul peran sebagai underdog atau pihak yang tidak populer. Ketika Anda tidak diharapkan untuk menjadi yang teratas atau yang paling disukai, tekanan untuk tampil sempurna akan berkurang secara signifikan. Anda diberikan kebebasan untuk bereksperimen, untuk gagal, dan untuk belajar tanpa pengawasan ketat atau harapan yang tidak realistis. Perasaan dibenci oleh mayoritas atau pihak yang mapan justru dapat menciptakan ikatan yang kuat dengan individu lain yang juga merasa diasingkan atau tidak dipahami. Ini bisa menjadi fondasi bagi komunitas yang erat dan suportif. Dan ketika Anda akhirnya mencapai kesuksesan atau pengakuan meskipun kebencian awal, rasanya jauh lebih memuaskan. Anda telah membuktikan bahwa Anda bisa mengatasi rintangan dan prasangka. Kemenangan terasa lebih manis ketika Anda tahu Anda telah berjuang melawannya. Ini adalah mentalitas David dan Goliath, di mana underdog sering kali memiliki keunggulan psikologis dan motivasi yang lebih besar untuk membuktikan diri, melampaui kesalahpahaman dan stereotip. Seringkali, kebencian yang kita terima bukanlah berdasarkan siapa kita sebenarnya, melainkan berdasarkan kesalahpahaman, stereotip, atau proyeksi dari orang lain. Memahami hal ini dapat menjadi sumber kesenangan, karena secara efektif, menghilangkan kekuatan emosional dari kebencian tersebut. Ketika seseorang membenci Anda berdasarkan rumor, informasi yang salah, atau prasangka mereka sendiri, itu bukanlah refleksi dari nilai Anda.
Itu adalah refleksi dari keterbatasan pemahaman mereka atau bias mereka sendiri. Menyadari ini membebaskan Anda dari keharusan untuk memperbaiki atau menjelaskan diri kepada mereka. Terkadang, kebencian yang didasarkan pada kesalahpahaman dapat menjadi kesempatan untuk mendidik, meskipun ini tidak selalu menjadi tanggung jawab Anda. Namun, jika Anda memilih untuk melakukannya, itu bisa menjadi cara untuk mengubah persepsi dan mengatasi bias. Ada kalanya, reaksi negatif atau irasional dari orang lain bahkan bisa menjadi sumber hiburan yang aneh. Melihat bagaimana orang-orang bereaksi berlebihan atau salah memahami, Anda bisa menjadi pengingat yang menyenangkan tentang betapa beragamnya dunia dan bagaimana tidak semua orang akan melihat hal-hal dari sudut pandang Anda. Pada akhirnya, apa yang orang lain pikirkan tentang Anda bukanlah urusan Anda. Fokuslah pada integritas Anda sendiri, dan biarkan orang lain memiliki opini mereka, bahkan jika itu didasarkan pada ketidaktahuan. Batasan dan nuansa penting. Penting untuk dipahami bahwa argumen ini memiliki batasan dan nuansa. Dibenci itu menyenangkan, bukanlah undangan untuk bersikap kasar, tidak etis atau sengaja memprovokasi konflik. Ini bukan tentang mencari kebencian karena alasan yang salah atau merayakan diskriminasi. Konsep ini berlaku ketika kebencian yang diterima adalah konsekuensi dari keaslian. Anda adalah diri Anda sendiri tanpa filter, dan beberapa orang tidak menyukainya. Integritas Anda berpegang teguh pada prinsip-prinsip Anda, bahkan jika itu tidak populer. Inovasi Anda berani berpikir berbeda dan menantang status quo, atau perbedaan Anda merayakan keunikan Anda, dan beberapa orang merasa takut atau tidak nyaman dengan hal itu. Ini tidak berlaku untuk situasi di mana Anda adalah sumber kebencian karena tindakan yang merugikan, tidak etis atau kejam. Dalam kasus tersebut, kebencian adalah indikator yang valid bahwa perilaku Anda perlu diubah dan bukan sumber kesenangan. Sebuah kesimpulan merangkul otentisitas. Pada akhirnya, gagasan bahwa dibenci itu bisa menyenangkan adalah sebuah ajakan untuk merangkul otentisitas dan kekuatan batin Anda. Ini adalah pengingat bahwa validasi sejati berasal dari dalam, bukan dari sumber eksternal. Ketika kita melepaskan kebutuhan akan persetujuan universal, kita membuka diri terhadap kebebasan yang luar biasa untuk menjadi diri kita yang sebenarnya, tanpa beban dan tanpa penyesalan. Meskipun mungkin tidak selalu terasa menyenangkan dalam setiap momennya, pengalaman dibenci dapat berfungsi sebagai pembersih yang menyingkirkan hubungan dan ekspektasi yang tidak sehat, sebagai penguat yang membangun resiliensi dan keyakinan diri, sebagai pemandu yang menjelaskan identitas dan tujuan kita, dan sebagai katalisator yang mendorong pertumbuhan serta inovasi. Jadi lain kali Anda merasa tidak disukai atau bahkan dibenci karena Anda menjadi diri Anda sendiri, mungkin ada baiknya untuk mengubah perspektif Anda. Mungkin itu bukanlah kutukan, melainkan sebuah berkah tersembunyi. Mungkin itu adalah tanda bahwa Anda sedang menjalani hidup dengan keberanian, otentisitas, dan secara fundamental menyenangkan. Dan itu dalam dirinya sendiri adalah sumber kesenangan yang mendalam.